lanjutkan gitu ya materi kita yang mana semuanya berbasis di latihan soal terstruktur yang sudah di-upload di Google Classroom kayak gitu ya. Nah, tapi dari teman-teman sendiri sudah kelihatan dengan jelas nggak ya layar yang ada di depan teman-teman? Kalau misalkan aman, boleh kasih reaction dong. Oke, thank you hari ini Yunita, Galuh, Arik. Ada yang mirip banget dengan namaku ternyata ya. Salam kenal Arik, siapapun nama panggilan kamu kayak gitu ya. Aku dulu sempat dipanggil Arik juga. Oke. Oke, jadi teman-teman kita coba untuk sedikit melihat gitu ya. Soal-soal yang nomor di bagian satu kemarin. Mungkin aku coba untuk ngasih beberapa hal yang menjadi tambahan untuk mengerjakan soal-soal tersebut gitu ya. Atau mungkin kayak tips tambahan untuk mengerjakan soal-soal di bagian pertama. Kayak gitu, katakan. Misalkan saja aku pengen tinjau LST bagian satu, tapi kali ini di nomor 10 gitu ya. Yang mana sebenarnya di nomor 10 itu ditanyakan bahwasanya tentukan nilai daripada X ditambahkan dengan 5 jika kita ketahui nilai daripada 2X min 3 per 4 sama dengan X plus 1 per 3. Kayak gitu ya. Dan kemarin kalau tidak salah saya menyatakan bahwasanya ketika kita punya dua elemen penyebut di sini gitu ya, yaitu 4 dan 3, kita coba untuk hilangkan satu persatu si nilai daripada penyebut tersebut. Tapi ternyata kalau misalkan memang teman-teman sudah mahir, teman-teman bisa langsung hilangkan sekaligus daripada bilangan-bilangan penyebutnya. Kayak gitu ya. Katakan saja nih, karena penyebut kita, karena penyebutnya adalah 4 dan 3, maka kita bisa coba untuk kalikan kedua ruas dengan angka 4 kali 3 itu sendiri gitu ya, atau sama dengan 12. Jadi gimana caranya? Jadi kita bisa pandang, karena kita punya 4 dan 3, kita kalikan kedua ruas dengan angka 12, sehingga kita akan dapatkan di ruas kiri menjadi 12 dikalikan dengan 2X min 3 per 4 gitu ya, sama dengan 12 dikalikan dengan X plus 1 per 3. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan dengan seksama gitu ya. Bahwasanya kalau misalkan kita punya operator yang seperti ini, kurang lebihnya kita akan dapat bentuk yang seperti ini ya. 12 dikalikan dengan 2X min 3 dibagi dengan 4 sama dengan 12 dikalikan dengan X plus 1 dibagikan dengan 3. Dan karena di sini operator perkalian yang memisahkan antara 12 dengan suku selanjutnya, maka kita bisa coret nih dengan angka 4. Kalau misalkan masih belum tahu perbedaannya, mungkin boleh dicek ya catatan pertemuan kemarin. Sudah diberikan juga di Google Classroom. Jadi kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Dan ya, hasil akhirnya berarti adalah 3 kali 2X min 3 sama dengan 4 dikalikan dengan X plus 1. Kita akan dapatkan ini jadi 6X minus 9 sama dengan 4X plus 4. Oke, mungkin teman-teman boleh coba untuk memindah ruaskan si 4X ini ke ruas kiri dan min 9-nya ke ruas kanan. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 6X dikurangkan dengan 4X sama dengan 4 ditambahkan dengan 9. 2X-nya sama dengan 13. Dan kita akan dapatkan X-nya sama dengan 13 per 2. Kurang lebih kita akan dapat hal yang seperti itu ya teman-teman. Dari penjabaran kita di nomor 10. Jadi ternyata ketika kita memiliki apa namanya bentuk pecahan dua atau lebih gitu ya, kita bisa coba untuk mengeliminasinya sekaligus dengan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut gitu ya. Atau sebenarnya cara yang paling afdolnya adalah kalikan dengan KPK-nya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman nggak mahir untuk mencari KPK, nggak masalah untuk kalikan secara langsung masing-masing daripada bilangannya. Oke. Akibatnya sebenarnya bagi teman-teman yang ngerjain nomor 12 gitu ya, atau mungkin sudah ngerjain 12, cara serupa pun bisa dilakukan gitu ya. Coba tulis LST bagian 1 nomor 12. Di situ dikatakan bahwasanya tentukan nilai X, tentukan nilai X sehingga kurang lebih ya, bentuk soalnya seperti itu. Kita punya 3 per X plus 1 sama dengan 2 per X min 2. Kayak gitu.
Dan ya di sini sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan, kita punya dua buah pecahan yang mana bentuknya itu termuat daripada variabel x kayak gitu ya. Tapi tenang saya teman-teman, di sini tidak perlu khawatir karena kalau misalkan demikian berarti yang harus kita lakukan adalah mengalihkan kedua ruas dengan perkalian daripada dua pecahan tersebut, yaitu kita kalikan x plus 1 dan juga x min 2 pada ruas kiri, yaitu apa? 3 per x plus 1. Kemudian kita kalikan juga, ini kayak terlalu luas ya, antara, apa sih namanya? Bilangannya dan juga tanda kurungnya kali ya. Jadi izinkan aku dekatin kayak gini, kurang lebih. Kemudian di ruas kanannya harusnya dikalikan juga ya dengan bilangan yang sama. Jadi daripada itu soal mungkin aku cuma copy saja di paste. Aku kalikan lagi dengan si angka 2 per x min 2. Di sini teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan bahwasanya x plus 1 dan x plus 1 saling menghabiskan satu sama lain. X min 2 dengan x min 2 juga saling menghabiskan. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah x min 2 dikalikan dengan 3 sama dengan x plus 1 dikalikan dengan 2. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, ini seperti kali silang gitu ya, antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah hal yang demikian. Kita akan dapatkan ini hasilnya 3x min 6 sama dengan 2x plus 2. Pindah ruas, jadi 3x dikurangkan dengan 2x sama dengan 6 plus 2. Kita akan dapatkan nilai x kita sama dengan 8. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kira-kira untuk nomor, apa sih namanya? Nomor 10 dan juga 12 di sini bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau misalkan bisa, coba untuk kasih reaction ya. Oke, thank you banget Galuh, Arya, Revita, dan yang lain-lain kayak gitu ya. Oke, mungkin sisanya teman-teman boleh coba untuk dikerjakan masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, mungkin yang bisa kita cek lagi, aku pengen bahas lagi gitu ya. Satu nomor terakhir di LST bagian 1. Jadi teman-teman coba untuk melihat LST bagian 1 nomor, aku pengen tinjau nomor 13. Karena di nomor 13, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai Y. Tapi persamaan kita tidaklah sederhana gitu ya. Yaitu apa? Kita punya 2 per 3 Y ditambahkan dengan 1/4 sama dengan 5 per 6 Y dikurangkan dengan 1/2. Oke, seperti biasa, di sini eh, apa namanya, bermain-main dengan angka pecahan merupakan sesuatu hal yang nggak sederhana kayak gitu ya. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan bilangan-bilangan yang berada di bawah ini kayak gitu, atau yang menjadi bilangan pecahannya. Mungkin kita lakukan secara bertahap gitu ya, karena kalau misalkan kita lakukan dengan secara langsung mengalihkan 3 kali 4 kali 6 kali 2 itu cukup besar angkanya. Jadi kita coba untuk kalikan terlebih dahulu 3 dengan 4. Jadi kita coba ambil ininya saja, dua angkanya saya, dua bilangnya saja, dan kalau misalkan kita kalikan, tinjau bahwa 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya 12 dikalikan dengan bilangan tersebut, katakan saja 2 per 3 Y ditambahkan dengan 1/4, itu sama dengan 12 dikalikan dengan, wait, coba tulis lagi, 5 per 6 Y dikurangkan dengan 1/2. Berarti kalau misalkan dengan demikian, kita akan dapatkan bahwasanya hasilnya menjadi 12 kali 2 per 3 Y ditambah 12 dikalikan dengan 1/4 sama dengan 12 kali 5 per 6 Y dikurangkan dengan 12 kali setengah. Oke, di sini kita bisa katakan 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 8. Berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah 8Y. Kok Y jadi aneh gitu ya. 8Y. 12 dikalikan dengan 1/4 jadi 3 sama dengan, oke, di sini 12 dibagi 6 jadi 2. 2 kali 5 jadi 10, berarti jadi 10Y. 12 dibagi dengan 2 jadinya 6. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 10Y dikurangkan dengan 8Y. 6 ditambahkan dengan 3. 2Y sama dengan 9, berarti nilai Y kita sama dengan 9/2. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi saya coba untuk kasihin ya 3 nomor
yang ada di LST kita, latihan soal terstruktur. Nanti sisanya teman-teman coba untuk kerjakan secara mandiri kayak gitu. Nanti dari kurikulum, insya Allah bakal coba untuk ngasih kunci jawabannya gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa ngecek apakah jawabannya benar ataupun keliru. Kalau misalkan keliru, coba untuk dikerjakan kembali. Oke, aman ya untuk bagian pertama katakan. Dan aku pun open diskusi ya teman-teman, bagi yang memang pengen diskusi kira-kira caranya seperti apa untuk mengerjakan soal ini dan sebagainya. Oke, akibatnya sebenarnya dengan logika yang sama, kita bisa mengerjakan soal-soal yang berbeda di nomor bagian 2 gitu ya, atau di sistem persamaan. Walaupun sebenarnya mungkin idenya nggak persis mirip 100% gitu ya, tapi nggak masalah. LST bagian 2 nomor 2. Jadi aku pengen ajak teman-teman untuk melihat gimana sih cara kita mengerjakan apa namanya, soal nomor 2 kayak gitu ya. Oke, di sini dikatakan bahwasanya, wait aku coba lihat dulu soalnya. Oke, pertanyaan adalah tentukan nilai X, tapi soal yang kita miliki adalah seper X ditambahkan dengan seper Y sama dengan 5, dan 2 per X dikurangkan dengan seper Y sama dengan 1. Oke, kurang lebih itu ya soalnya ya. Dan kalau misalkan kita punya soal yang seperti ini, dan kembali lagi bentuk yang kita dapatkan adalah suatu bentuk pecahan, mungkin langkah yang paling apa namanya, paling mudahnya adalah kita coba untuk menghilangkan terlebih dahulu bentuk pecahan yang kita miliki gitu ya. Karena di sini pecahan kita cuma X dan Y saja, mungkin langkah yang paling sederhananya adalah coba untuk kalikan kedua ruas dengan X dan Y. Akan dikalikan kedua ruas X dan Y. Sehingga kita tulis seperti itu ya. Jadi mungkin tips belajar juga teman-teman coba untuk menulis dengan rapi sehingga terbiasa gitu ya untuk secara itu kalikan X Y di kedua ruas akan dapatkan ada satu X ditambahkan dengan super Y sama dengan X Y dikalikan dengan 5 gitu ya. X Y dikalikan dengan super X jadinya sama dengan Y, ini jadi X sama dengan 5 X Y. Itu mungkin kita jadikan sebagai apa namanya, persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita lihat kalikan dengan X Y juga, X Y dikalikan dengan 2 per X dikurangkan dengan super Y. Hasilnya adalah X Y dikalikan dengan 1. Atau tetap X Y ya jadinya ya. Kita akan dapatkan di sini berarti hasilnya adalah 2Y dikurangkan dengan X sama dengan XY. Oke, jadi kita punya dua persamaan ya teman-teman. Persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Lantas gimana cara kita untuk mencari nilai daripada X-nya kayak gitu ya. Padahal apa namanya, dalam tanda kutip, dua ruas kita itu ada X dan juga ada Y. Mungkin cara sederhananya adalah teman-teman coba untuk mengeliminasi variabelnya satu persatu. Katakan saja aku pengen eliminasi nih si angka Y-nya. Berarti dengan melakukan sedikit modifikasi, aku coba untuk mengalihkan persamaan pertama dengan angka 2, sehingga aku dapatkan, coba tinjau ya. Tinjau bahwa 2Y ditambahkan dengan 2X itu sama dengan 10XY. Kemudian kita punya juga 2Y dikurangkan dengan X sama dengan XY. Biar aman, kita coba kurangkan gitu ya, baik itu persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 2Y kurang 2Y sama dengan 0, 2X dikurangkan dengan negatif X jadi sama dengan 3X, ini jadi 9XY. Oh oke. Kemudian kita bisa coba cek, di sini bisa saling hilang, jadinya X 3XY, tapi di sini secara di sisi lain kita akan dapatkan bahwasanya X-nya bisa kita coret juga ya, karena X-nya nggak mungkin sama dengan 0. Jadi perhatikan di sini, karena X-nya, karena X tidak sama dengan 0, maka bisa dicoret. Jadi pencoretan itu teman-teman
khususnya di perkalian ataupun pembagian, hanya bisa dilakukan kalau misalkan nilainya tidak sama dengan nol. Lalu tahu dari mana Kak nilainya tidak sama dengan nol, nilai X-nya? Karena yang ditanyakan adalah seper X ditambahkan dengan, yang diketahui gitu ya, seper X ditambahkan dengan seper Y. Kalau misalkan nilai X-nya sama dengan nol, ya berarti operasi tersebut kan jadinya tidak valid gitu ya. Makanya X-nya mau nggak mau sama dengan, tidak boleh sama dengan nol. Akibatnya kita akan dapatkan di sini menjadi X-nya dicoret sisa apa? Bukan sisa nol ya, tapi sisa 1, 3 Y. Berarti kita akan dapatkan Y kita sama dengan seper 3. Lah kok dapatnya Y, padahal kita pengennya X gitu ya. Nggak masalah, karena mungkin kita bisa coba untuk substitusi ke persamaan awal kita. Di sini kita perlu perhatikan bahwa dari kita punya seper X ditambahkan dengan seper Y sama dengan 5 gitu ya, kalau nggak salah ya. Benar, 5. Dan di sini teman-teman, kalian bisa coba untuk melihat bahwasanya sepertiga itu sama dengan Y. Berarti kalau misalkan saya punya seper Y, sepertiga dibalik nih, berarti jadi 3/1 atau sama dengan 3. Berarti sebenarnya aku bisa dapatkan seper X itu sama ditambahkan dengan 3 sama dengan 5. Seper X sama dengan 2. Berarti kalau misalkan aku balik, dia jadi apa? Seper 2. Jadi X kita nilainya sama dengan setengah. Nanti bisa dicoba hasilnya kurang lebih nanti sama ya. X-nya jadi setengah, Y-nya jadi sepertiga. Oke, mungkin boleh dicek dulu teman-teman selama 1 menit kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak, diberikan kesempatan ya. Dan mungkin kalau misalkan aku ada keliru, nah itu boleh juga disampaikan. 1 menit dulu ya teman-teman untuk memahami pengertian ini. Aman? Kalau misalkan aman boleh reaction ya teman-teman. Oke, sip. Thank you Galuh, Yunita, Awa, Arya, Arini, Nakia, Revita. Oh, Revita ini ya, mentenya Carlos ya? Iya nggak? Carlos COC, kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Oh, beruntung ya. Soalnya kemarin waktu aku apa namanya ngajar di Padang Pariaman, ngelihat kamu sama Carlos lagi mentoring, dan gara-gara kamu bakal dibuat tuh Sakala Kembara Samarinda. Jadi semangat ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Ya, kita tadi baru sampai di LST bagian 2 nomor 2. Kenapa dipilihnya nomor 2? Karena yang menarik di sini adalah kita punya angka pecahan gitu ya di operator kita, sehingga kita coba untuk melihat gimana sih sebenarnya menyelesaikan kalau misalkan bentuk kita enggak lagi linear atau mungkin enggak lagi yang reguler tapi mengandung bentuk pecahan di dalamnya. Oke, sekarang mungkin kita akan coba ke nomor 5, persamaan yang memiliki 3 variabel dan 3 sistem persamaan. Jadi, saya coba tulis dulu LST bagian 2 nomor 5. Ini diberikan 3 persamaan gitu ya, dan yang ditentukan itu nilai Z-nya. Z. Yang kita punya X tambah Y tambah Z kita sama dengan 12. 2X min Y ditambahkan dengan Z sama dengan 6. 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Kemudian ya cari nilai Z-nya gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Seperti yang dikatakan kemarin, kalau misalkan kita punya n variabel, maka setidaknya untuk mendapatkan solusinya kita butuh n buah persamaan kayak gitu ya. Dan ya kita punya 3 variabel dan setidaknya kita punya 3 persamaan di sini. Terus
Gimana cara kita mendapatkan satu persatu nilai yang kita inginkan? Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah coba untuk mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu. Coba eliminasi salah satu variabel. Dan di sini teman-teman tinggal bebas memilih gitu ya, pengen mengeliminasi apa. Tapi karena kita mencari Z, please jangan eliminasi Z gitu ya. Tetap pertahankan Z di persamaan kita. Dan mari kita coba lihat. Aku di sini sepertinya memilih untuk mengeliminasi angka Y karena Y angkanya kecil-kecil nih. Y dan juga 2Y. Kalau X mah ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi agak sulit sepertinya. Jadi di sini aku mungkin akan mengeliminasi angka Y, akan dieliminasi Y. Dieliminasi huruf Y. Gimana cara mengeliminasi huruf Y? Teman-teman coba anggap dia ke dalam dua persamaan yang berbeda yang mungkin saling berhubungan. Katakan saja kita tinjau persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Kita miliki X tambah Y ditambahkan dengan Z-nya sama dengan 12. 2X min Y ditambahkan dengan Z-nya sama dengan 6. Karena aku pengen untuk menghilangkan nilai daripada Y, dan kita punya Y dan juga minus Y, berarti saya tinggal menjumlahkan saja kedua persamaan yang kita miliki. Kurang lebih kita akan dapatkan X tambah 2X sama dengan 3X, Y dikurangkan dengan Y sama dengan 0, dan kita punya 2Z di sana. Hasilnya adalah 18. Oke, mungkin sekarang kita coba untuk tinjau pasangan yang lain. Bukan satu dan 2 lagi, tapi mungkin satu dan 3 gitu ya. Di satu dan 3 kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Di sisi lain, 3X tambah 2Y min Z sama dengan 8. Nah, di sini nggak match nih sebenarnya. Kenapa? Karena yang satunya 2Y, yang satunya Y. Ya, berarti kita pengen supaya koefisiennya sama gitu ya. Dan langkah yang paling mudah, kita bisa untuk mengalihkan persamaan pertama dengan angka 2. Kita akan dapatkan hasilnya, alih-alih X tambah Y tambah Z menjadi 2X, tambahkan dengan 2Y, ditambahkan dengan 2Z sama dengan 12. Salah, 24 gitu ya. Kemudian, karena kita pengen mengeliminasi nilai Y-nya, maka kita kurangkan saja. Kita coba lihat, 2X kurang 3X jadi minus X, tambahkan dengan 0, 2Z dikurangkan dengan negatif Z jadi 3Z. Sama dengan 16. Nah, oke. Berarti sekarang kita punya nih dua persamaan baru. Ada persamaan 4 dan juga ada persamaan 5. Terus gimana cara untuk mencari Z-nya? Berarti setelah kita eliminasi huruf Y, kita coba untuk eliminasi huruf Z gitu ya. Huruf X. Kayak gitu. Kok jadi Z-nya yang dieliminasi? Eliminasi huruf Z. Huruf X. Kita kumpulkan persamaan kita. Kita punya 3X ditambahkan dengan 2Z sama dengan 18. Di sisi lain kita punya minus X ditambahkan dengan 3Z sama dengan 16. Enggak match angkanya, ya udah kita coba untuk kalikan persamaan kedua dengan angka 3 gitu ya. Sehingga bentuknya jadi sama, kita akan dapatkan ini menjadi 3X ditambahkan dengan 2Z sama dengan 18. Minus 3X ditambahkan dengan 9Z sama dengan 16 kali 3 berapa tuh? 3 kali 15, 45, 45, 48. Dan kita jumlahkan saja supaya nilai X-nya jadi hilang. Kita akan dapatkan 11Z sama dengan 66. Z-nya sama dengan 6. Seperti itu. Jadi, ya, seperti biasa, ketika kita punya sistem persamaan linear, terkadang kita akan punya kecenderungan untuk mengeliminasi masing-masing daripada huruf yang kita tidak perhatikan gitu ya, atau mungkin tidak ingin kita cari. Sehingga tersisa huruf yang ingin kita cari. Ya, kurang lebih sebenarnya step by step untuk mengerjakan nomor 5 atau mungkin soal yang sejenisnya seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin boleh 1 menit untuk meninjau kembali gitu ya cara kerja yang sudah diberikan. Kemudian kalau misalkan ada yang pengen didiskusikan, silakan silakan gitu ya. Kalau misalkan ragu untuk on mic, boleh lewat chat juga kok, nggak masalah.
Kalau aman boleh tekan apa namanya teman-teman? Tekan angka 3 di kolom chat. Yang banyak mau ya, biasanya kan reaction doang ya. Oke, thank you Arya. Yang lain gimana? Ajeng, thank you. Galuh juga, thank you. Arini, thank you. Oke, oke, tanggal aman ya teman-teman. Mungkin eh, bagi teman-teman yang, ih, nomor 8 harusnya bisa ya. 8. Oke, mungkin kita coba untuk kerjakan nomor terakhir gitu ya, di LSD bagian 2. LSD bagian 2 nomor 12. Di sini sama, misi kita tetap menentukan nilai Z, tapi persamaan kita menjadi kayaknya lebih gampang deh. 2X tambah Y sama dengan 7, Y tambah 2Z sama dengan 3, X ditambahkan dengan Z sama dengan 4. Mungkin boleh dicari dulu kali ya. Misalkan teman-teman yang sudah dapat, boleh coba kirim jawabannya di chat yang ada di Google Meet kita. Sudah nemu, tolong dikabarin ya teman-teman. Itu akan belum dijawab sampai jam 17.40, kita coba bahas ya teman-teman. Nanti kemudian baru kita bahas mungkin persamaan kuadratnya. Oke, satu orang udah dapat angka satu nih. Coba cek dulu. Iya ya, udah ya. Ya, selain awak, ada yang dapat angka satu lagi nggak, teman-teman, sebagai jawabannya? Oke, thank you hari ini. Yang lain, ini hari ini kenapa chatnya jadi panjang ya?
penasaran dikit. Oke, dua orang udah dapat angka satu ya. Teman-teman yang lain bisa dapat angka satu. Oke, pada dapat angka satu ya. Cuma karena ini direkam jadi kita tetap ngerjain kurang lebih. Jadi kalau misalkan yang belum dapat, kembali lagi gitu ya. Kita coba untuk melakukan apa namanya? Dalam tanda kutip mungkin melakukan peninjauan masing-masing terhadap persamaan kita. Kita coba untuk hilangkan masing-masing gitu ya variabel-variabel yang kita miliki. Mungkin di sini kurang lebih saya punya dua alternatif kali ya untuk ngerjain soal yang seperti ini, nomor 12 ini. Kita coba pakai alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama. Alternatif pertama, aku pengen untuk menghilangkan nilai daripada y-nya terlebih dahulu gitu ya. Karena di tiga persamaan tersebut, kita masih punya variabel y di persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Jadi, aku pengen untuk hilangkan y. Gimana caranya? Aku punya 2x ditambahkan dengan y sama dengan 7. Dan juga punya y tambah 2z sama dengan 3. Kalau misalkan saja aku kurangkan mereka, ya pasti kita akan dapatkan nilainya sama dengan 2x ditambahkan dengan 0, terus ditambahkan dengan negatif daripada 2z. Jadi 2x kurangkan dengan 2z. Ruas kanannya 7 kurang 3, jadi 4 gitu ya. Dan mungkin bisa kita sederhanakan menjadi x dikurangkan dengan z sama dengan 2. Dan tinjau pula bahwa kita punya x tambah z kita sama dengan 4 kayak gitu ya. Sehingga apa? Kalau misalkan kita jumlahkan nilainya, kita akan dapatkan hasilnya adalah 2x sama dengan 6. Kan yang kita cari ini ya, nilai daripada z ya. Jadi yang harus kita hilangkan si nilai x-nya. Jadi kita kurangkan saja lah. T minus z dikurangkan dengan z jadi minus 2z. Dikurangkan dengan 2 kurang 4 jadi minus 2. Berarti kita akan dapatkan z kita sama dengan 1. Itu alternatif yang pertama ya teman-teman. Tapi ada juga alternatif yang kedua. Kalau misalkan bentuk persamaan kita seperti ini gitu ya. Cuma ya ini tergantung ke selera masing-masing gitu ya. Atau mungkin style pengerjaan ke masing-masing orang. Alternatif yang kedua itu bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini kan kita punya ya bahwasanya y tambah 2z itu sama dengan 3. Berarti kita bisa bawa y itu menjadi bentuk yang bergantung pada variabel z. Yaitu 3 dikurangkan dengan 2z. Di sisi lain kita juga tahu bahwasanya x tambah z itu sama dengan 4. Berarti bisa kita bawa nih sehingga x itu bergantung pada variabel z. Itu 4 dikurangkan dengan z. Sehingga kalau misalkan kita lihat persamaan yang pertama yang cuma mengandung x dan y saja, maka kita akan dapatkan 2x ditambahkan dengan y itu sama dengan 2 kali 4 dikurangkan dengan z ditambahkan dengan 3 min 2z. Yang jadi 7, yang di ruas kanan menjadi 8 kurang 2z ditambah 3 kurang 2z. 7 sama dengan 8 tambah 3 jadi 11 dikurangkan dengan 4z. Pindah ruas, minus 4 sama dengan minus 4z. Z-nya sama dengan 1. Ya, kurang lebih jawabannya tetap sama gitu ya. Tapi kita punya dua alternatif berbeda untuk mengerjakan nomor 12. Dan bisa kita gunakan karena ya kita punya tiga persamaan, tapi nggak semua persamaan itu terkandung tiga variabel yang berbeda kayak gitu ya. Berbeda dengan nomor 5 tadi. Kayak gitu. Dan untuk sisanya, eh, kelas di bagian 2 ini teman-teman bisa coba untuk mengartikan masing-masing cerita dalam soal menjadi persamaan dalam matematika. Kurang lebih nantinya bakal dapat persamaan linear juga kayak gitu ya. Dan ya mungkin seperti itu untuk yang LST bagian 2 kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau misalkan bisa coba reaction dong teman-teman untuk mastiin ketersampaiannya. Thank you awak Hekel. Oh ada Hekel sih. Arya Salwa Sumi Revita sama Ari. Agak unik ya kalau misalkan aku panggil Ari karena kayak panggil ke diri sendiri kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk meninjau bentuk persamaan yang lain, yang mana sebenarnya membantu kita mengerjakan
LST bagian ketiga gitu ya, tentang persamaan kuadrat dasar. Coba terus ulang judulnya. Kalau salah judulnya harusnya di sini. Persamaan kuadrat dasar. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat dasar, kita coba untuk review dulu teman-teman tentang hal-hal yang mungkin fundamental atau mungkin menjadi dasar bagi pemahaman kita. Kita mungkin mulai dari yang namanya solusi atau akar penyelesaian. Apa yang dimaksud dengan dua objek tersebut? Apa yang dimaksud dengan solusi? Apa juga yang dimaksud dengan akar penyelesaian? Mungkin sebelum kita menjawab, mari kita coba lihat persamaan sederhana ini bahwasanya kita punya X tambah 5 sama dengan 10. Dan pasti teman-teman tahu bahwasanya X sama dengan 3 bukan solusi. Ya dong. X sama dengan 1 itu bukan solusi. Tapi ketika ketika aku mengganti X-nya menjadi 5, X sama dengan 5 itu menjadi merupakan suatu solusi gitu ya dari persamaan kita. Oke, kira-kira teman-teman sudah dapat nggak definisi dari solusi di sini? Kalau misalkan belum, mari kita coba lagi gitu ya. Katakan saja aku punya X kuadrat min 1 sama dengan 0. Aku bisa katakan bahwasanya X sama dengan 10 itu bukan solusi. Tapi bisa juga X sama dengan 1 itu adalah suatu solusi. X sama dengan min 1 juga adalah suatu solusi. Kayak gitu. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya teman-teman, kita bisa katakan bahwasanya solusi itu adalah nilai yang jika kita substitusikan ke persamaan kita, persamaan tersebut menjadi benar gitu ya. Nilai yang bila disubstitusikan menjadi benar. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, kita bisa cek gitu ya. Misalkan di contoh pertama kita di sini, bahwasanya kalau misalkan kita coba mensubstitusi X-nya sama dengan 3, 3 tambah 5 kan tidak sama dengan 10 gitu ya. 1 pun ditambah 5 tidak sama dengan 10. Tapi 5 tambah 5 ya jadi sama dengan 10. Di contoh nomor 2 kita pun sama gitu ya. Kita punya 10 kuadrat kurang 1 nggak sama dengan 0. Tapi 1 kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Dan min 1 kuadrat kurang 1 pun sama dengan 0. Makanya apapun nilai yang membuat persamaan kita menjadi benar apabila kita substitusikan, kita sebut sebagai suatu solusi atau mungkin suatu akar. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Dan ya, katakan saja kita punya suatu bentuk persamaan kuadrat. Kita sebut saja bentuk umum persamaan kuadrat adalah yang harus teman-teman perhatikan dengan baik karena bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah suatu persamaan. Apa sih syarat dari suatu persamaan itu? Ya punya tanda sama dengan gitu ya. Dan biasanya di ruas kiri itu adalah suatu bentuk polinomnya atau suku banyaknya. Dan ruas kanannya nilainya harus bernilai 0. Itu bentuk umum daripada persamaan kuadrat yang kita miliki kayak gitu. Oleh karenanya, kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, maka setidaknya suatu teorema menyatakan kita akan kita akan memiliki paling banyak dua solusi atau dua nilai X sehingga persamaan kita menjadi benar. Tapi perlu digarisbawahi, paling banyak di sini, paling banyak secara harfiah. Berarti bisa saja enggak dua solusi. Bisa saja, bisa saja satu solusi, atau bahkan bisa saja tidak ada solusinya sama sekali. Tidak ada solusi. Oke. Nah,
Terus gimana ciri-ciri bahwasanya bilangan tersebut ada atau tidak ada solusi kayak gitu ya? Mungkin kita akan coba lihat dari, oh ya, aku jadi bingung gimana cara untuk bridgingnya ya. Hmm, oke, tapi sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Kira-kira definisi dari solusi terlebih dahulu. Aman ya? Oke, thank you hari ini. Yang lain? Oke, aman. Oke, tanggap aman ya semuanya. Oke, kalau misalkan solusinya aman, kita coba lihat. Andaikan nih, apa namanya? Katakan saja persamaan kuadrat kita punya dua solusi gitu ya. Andaikan persamaan kita punya dua solusi. Berarti kita akan punya bahwasanya AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Katakan saya solusinya adalah X1 dan X2. Maka aku bisa katakan nih, kalau misalkan aku coba substitusi nilai X-nya itu sama dengan X1, persamaan kita haruslah memenuhi gitu ya. Atau kalau misalkan kayak gitu, aku punya X kali X min 1 sama dengan 0. Karena X sama dengan X1 itu adalah suatu solusi yang kita miliki. Berarti karena ini sama dengan 0, aku bisa coba substitusi si ruas kanannya menjadi X dikurangkan dengan X1 dikalikan dengan suatu bentuk yang lain. Kayak gitu. Tapi karena aku punya bentuk yang lain, maksudnya solusi yang lain lagi, yaitu X2, aku bisa katakan X kurang X2 juga sama dengan 0. Karena X sama dengan X2 adalah suatu solusi, maka X kurang X2 sama dengan 0. Sehingga di sini aku bisa dapatkan X dikurangkan dengan X2. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan, tetap harus ada dikalikan dengan suatu nilai yang lain. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya kurang perkalian apa sih sebenarnya ya yang kita miliki. Katakan saja sesuatu yang lain tersebut adalah yang warna kuning. Kita coba untuk kalikan gitu ya. Ruas kanan menjadi X kali X jadi X kuadrat. X kali min X2 jadi min X2X. X1 kali X jadi min X1X. X1 kali X2, tapi negatif dua-duanya, jadi X1 kali X2. Dikalikan dengan objek yang kita nggak ketahui nih sebenarnya bentuknya apa. Kayak gitu ya. Kemudian kita coba untuk kumpulkan gitu ya. Kurang lebih di sini kita punya X di dua suku tersebut sehingga bisa kita kumpulkan menjadi X kuadrat dikurangkan dengan X, X1 tambah X2, tambahkan dengan X1, X2, tapi aku pengen kalikan dengan makhluk yang entah dari mana itu gitu ya, warna kuning. Dan iya, kalau misalkan kita coba kalikan masuk si warna kuningnya tersebut, maka kita akan dapatkan bentuk kita menjadi warna kuning. Kenapa sih aku jadi pakai warna kuning gitu ya? X kuadrat dikurangkan dengan warna kuning. X kali X1 tambah X2 ditambahkan dengan warna kuning. X1 kali X2. Nah, X kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C. Nah, berarti sebenarnya di sini bisa kita bagi gitu ya, kedua ruas dengan warna kuning. Katakan saja gitu ya, kalau misalkan kita bagi berarti harusnya agak ribet ya. Cuma semoga bisa diikutin teman-teman. A dibagikan dengan warna kuning. Warna kuningnya kebesaran. X kuadrat ditambah dengan B dibagi warna kuning. Ya, X tambah C dibagi dengan warna kuning. Ini karena dibagi warna kuning jadi hilang ya warna kuningnya ya. Terus apa yang bisa kita dapatkan di sini teman-teman? Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwasannya koefisien daripada masing-masing bentuk polinom kita akan menjadi sama gitu ya. Yaitu apa? Yang ini koefisien dari X kuadrat akan sama dengan yang ini. Akibatnya kita akan dapatkan A per warna kuning itu sama dengan 1. Berarti kita akan simpulkan bahwasanya, oh ternyata si warna kuning tersebut sama dengan A gitu ya. Kemudian karena demikian, maka kita bisa juga dapatkan B per warna kuning itu sama dengan minus daripada
X1 tambah X2. Berarti kita akan dapatkan bahwasanya B per A, karena B warna kuning kan sama dengan A gitu ya. B per A sama dengan min X1 ditambahkan dengan X2. Berarti kita bisa katakan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dan di sisi lain, C per A sama dengan X1 kali X2. Berarti kita akan dapatkan C per A sama dengan X1 kali X2. Atau ya tinggal kita tukar barisnya sih. X1 kali X2 sama dengan C per A. Dan ini yang kita sebut sebagai teorema Vieta. Kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Rumus yang mungkin sudah sering kalian lihat ketika SMA, ataupun mungkin baru pertama kali kali ya, melihat rumus tersebut. Bisa dipahami kira-kira? Atau ada yang pengen ditanyakan? Apa sih gunanya? Gunanya adalah, misal nih, kayak kita punya suatu, eh, apa namanya, suatu pertemuan kuadrat, x kuadrat minus 5x ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Kalau misalkan teman-teman cari, si persamaan kuadrat ini pasti punya dua solusi sebenarnya, X1 dan X2 katakan. Nah, di sini kita bisa gunakan teoremanya, bahwasanya kita punya, menurut teorema Vieta, kita akan dapatkan X1 tambah X2-nya sama dengan negatif daripada min 5 per 1, berarti sama dengan 5. X1 kali X2-nya sama dengan 6 per 1, sama dengan 6. Jadi teman-teman bisa menebak kira-kira X1 dan X2-nya berapa gitu ya. Dan ya mungkin beberapa sudah bisa nebak X1-nya kurang lebih sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Ataupun kebalikannya gitu ya, nggak masalah. Dan teorema Vieta ini terkadang cukup membantu kita untuk mencari nilai-nilai daripada solusinya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau misalkan bisa, coba kasih angka jempol. Kalau coba kasih jempol ya teman-teman. Oke, Sumi aman. Yang lain selain Sumi? Oke, yang aman, Hekal aman. Departemen kurikulum kalau misalkan nggak aman, eh, coba dicek lagi ya jurusannya ya. Kak, maaf, mau diulangi boleh? Boleh, soalnya mau diulangi bagian mana nih? Dari yang kuning-kuning itu. Oke, sip. Oke. Nah, jadi kita bisa misalkan nih, persamaan kuadrat kita itu punya, aku coba mulai dari ini ya, hapus yang lain pertamanya saja kali ya. Oke, awalnya kan kita punya persamaan kuadrat nih, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dan persamaan tersebut kita anggap kita punya dua solusi. Katakan saja solusi kita adalah x1 dan juga x2. Kayak gitu ya. Itu adalah dua solusi kita. Nah, berarti kalau misalkan kita substitusi x-nya sama dengan x1, persamaan kita jadi benar. Tapi kalau misalkan kita punya x kita sama dengan x1, berarti aku bisa katakan aku punya x kurang x1 sama dengan 0. Kebayang nggak? Jadi kayak cuma pindah ruas aja gitu. Dan karena aku punya x, itu sama dengan x2 juga, karena x2 adalah solusi, maka aku punya x kurang x2 sama dengan 0 juga gitu ya. Oke, berarti aku bisa coba substitusikan 0 tersebut ke persamaan yang kita miliki di sini. Jadi aku bisa katakan ini menjadi x dikalikan x1, x dikalikan x2, tapi bisa jadi ada suatu objek yang belum kita kalikan. Dan kita nggak tahu itu objeknya adalah apa gitu ya. Makanya kita tambahkan nih dengan objek yang berwarna kuning. Gitu. Karena ya bisi ada yang kelupaan gitu ya. Bentar, bisi itu, eh iya nggak sih? Cocok nggak sih penggunanya? Sorry teman-teman, aku orang Makassar, jadi kayak nggak begitu tahu bahasa Sunda. Tapi kayaknya, ya siapa tahu ada yang kelupaan nih. Ya kita tambahkan saja objek yang warna kuning. Ya sudah, kemudian kita coba untuk kalikan, apa namanya? Kalikan bentuk yang ini, yang kita akan dapat bentuk yang di bawahnya kayak gitu ya. X kuadrat dikurang X2X
dikurangkan dengan X1 kali X, ditambahkan dengan X1 kali X2. Kemudian, karena kita punya X di dua suku tersebut, maka si X-nya bisa kita keluarkan. Kita akan dapat bentuk yang seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kita coba kali masukkan si objek warna kuning tersebut. Kalau misalkan kita kali masuk, kurang lebih kita akan dapat persamaan yang selanjutnya. Kemudian kita bagi dengan objek warna kuning, sehingga di apa namanya, di ruas kanan kita itu menjadi bentuk sederhana daripada suatu apa namanya, suatu persamaan kuadrat kayak gitu ya. Dan kita akan dapatkan hubungannya sebenarnya, bahwasanya A per kuning sama dengan satu, atau mungkin kayak warnanya sama ya. Wait. Nah, yang warnanya sama harusnya nilainya pun sama juga gitu ya. Jadi yang warna magenta itu A per kuning harus sama dengan satu, berarti kita akan dapat kuningnya sama dengan A. Kemudian B per kuning atau B per A harus sama dengan minus daripada X tambah X2. Kemudian C per kuning atau C per A itu harus sama dengan X1 kali X2. Jadi kita akan dapat bentuk yang seperti itu, yang kita sebut sebagai teorema Vieta. Bisa dipahami nggak, Salwa? Atau masih ada yang mungkin mengganjal? Oke, bisa ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Sebelum memasuki jam 5 nih. Mungkin yang pengen war takjil, masih ada waktu 1 jam kali ya untuk war. Oke, thank you hari ini. Yang lain kalau misalkan aman juga boleh ngasih jempol ya. Departemen kurikulum masih lama ya warnya. Harusnya di Singapura masih ada 1 jaman lebih untuk buka pas. Oke ya, udah semuanya udah jempol ya. Kalau misalkan udah, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Insya Allah nanti catatannya bakal di-share. Tapi harapannya teman-teman proaktif juga ya untuk melakukan pengukuran kemampuan lewat latihan-latihan soal yang sudah diberikan. Karena matematika itu akan menjadi mudah kalau misalkan memang teman-teman sudah terbiasa berpikir matematis gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidah kematematikaan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke MC atau moderator kita hari ini. Ya, terima kasih kepada Kak Arfa. Benar banget kata Kak Arfa, jangan lupa kalian latihan soal juga, karena matematika nggak akan bisa dikerjain kalau kita nggak latihan. Terus juga rekaman hari ini sama catatan Kak Alfa nanti akan diupload di Google Classroom. Terus juga jangan lupa juga jadwal kelas tambahan selanjutnya, yaitu pada malam ini jam 9 nanti malam ya teman-teman. Terima kasih juga udah simak dari awal sampai akhir. Semoga usaha teman-teman dalam belajar dan persiapannya terbayarkan. Amin. Kita cukupkan dulu untuk ya kita cukupkan dulu untuk kelas tambahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Kecuali Arif Fakri belum boleh ya. Minimal berhentikan dulu sih rekamannya. Harusnya di akhir. Nggak bisa diberhentiin itu rekamannya, Ki. Bisa. Ntar. Oke, thank you juga, Hekel.